nama Tukundiwi. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang rahimi dan rahmani. Kami kagum akan kebaikan Tuhan, anugerah, kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan. Terima kasih untuk keajaiban yang kau berikan buat tiap-tiap kami. Berbicaralah Roh Kudus. Demi nama anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu firman-Mu, boleh kami terima. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita sering mendengar di dalam gereja, di dalam kekristenan, bahwa kalau kita menjadi seorang Kristen itu, kita tidak akan pernah mengalami kesukaran. Kita tidak akan pernah menerima kesulitan. Bahkan kita akan selalu mengalami kesembuhan, mujizat, hidup yang sukses. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat realitasnya. Kalau saudara tinggal di kawasan banjir, satu perumahan saudara kena banjir, ya lingkungan saudara kena banjir. Kira-kira rumah saudara kena banjir enggak? Kalau saudara tinggal di sebuah lingkungan tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, saya mau tanya, rumah saudara kena gempa enggak? Berasa goyang enggak? Ya, saya enggak mau jadi pendeta penipu. Karena hari ini ada banyak pendeta suka menipu jemaatnya dengan berita-berita yang spektakuler tetapi tidak punya dasar yang benar. Nah itu sebabnya saya ingin pagi hari ini kita belajar tentang mengeluh atau bersikap tenang. Ya, ini pelajaran saya pada hari ini buat tiap-tiap kita. Nah, mari kita lihat ayatnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin kalau kita mendengar firman itu adalah kita mendengar firman yang lengkap. Bukan cuplikan satu ayat lantas kita kembangkan sesuai dengan pikiran kita. Tapi mari kita melihat perikopnya saudara-saudara. Dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11, mari kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil dari yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan. Ya, sebentar. Dan hujan musim semi ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu, ayat 10. Ya, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Slide. Saudara, penderitaan adalah salah satu hal yang ditakuti, bahkan berusaha dihindari oleh semua orang. Setuju enggak? Bahkan kalau perlu kita memperbanyak uang kita untuk membeli yang namanya kenyamanan. Supaya jangan sampai kita itu hidup di dalam penderitaan, di dalam kesukaran. Benar apa betul? Ya, kita tidak suka yang namanya penderitaan. Kalau di dalam gereja banyak kita dengar berita-berita, saya percaya di gereja ini diajarkan yang benar, tapi kita banyak seringkali mendengar dari YouTube, bahwa kalau orang Kristen itu menerima Kristus tidak akan ada lagi kesukaran, yang ada hanyalah kesukaan. Beda tipis kan? Tidak ada kesukaran tapi yang ada kesukaan. Itu berita bohong. Loh, saudara lihat realitasnya hidup kita sehari-hari.
Kita sudah berhati-hati, tiba-tiba mobil kita ditabrak dari belakang dengan orang yang tidak hati-hati, betul nggak? Saudara jadi sukar nggak? Sukar. Keponakan saya kemarin menangis. Karena tiba-tiba dia menghadapi musibah, dia tidak siap. Itu loh realitasnya hidup manusia, tiap hari itu ada kesukaran. Kok banyak pendeta suka memberitakan hal-hal yang spektakuler, yang bohong. Itu sebabnya saya bilang Pak Purba, Pak Stephen, saya tidak mau jadi pendeta pembohong. Ya, slide. Tetapi ya, apakah itu realistis bahwa hidup itu tanpa kesukaran? Ya, apakah penderitaan itu dapat kita elakkan? Dapat kita tolak? Kan orang Kristen kalau doa begitu, segala macam kesukaran, pencobaan kami tolak dalam nama Yesus. Dalam doa Bapa kami, kalimat dalam bahasa Indonesia kan begitu kan? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi dalam terjemahan lain lebih bagus Pak Purba. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa menghadapi pencobaan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kita kan sering berdoa begitu kan? Sakit aku tolak dalam nama Yesus. Musibah aku tolak, aku lemparkan dan aku tendang. Itu saja sudah ayat ngomongnya udah ngaco itu. Di mana ayatnya aku tendang? Orang Kristen itu suka menggunakan kosakata yang tidak ada dasar Alkitabnya. Sampai ada orang dulu melayani pelepasan Pak Stephen, aku kitik-kitik dalam nama Yesus. Ini kan lebay. Makanya jadi orang Kristen itu perlu belajar doktrin firman Tuhan. Minimal saudara baca Alkitab. Setuju? Ya, orang Indonesia itu kan latar belakangnya kan senang dengan klinik. Makanya kita senang dengan hamba-hamba Tuhan yang kalau khotbah itu suka membawa hal-hal yang klinik. Saya Tuhan bawa ke neraka. Wow, itu kan hal yang luar biasa. Saya nggak tahu Pak Stephen, Pak Purba suka ngomong begitu apa enggak. Dan di neraka saya melihat iblis menyiksa para pendusta, para penjinah. Itu kan bertentangan sama firman. Yang ada iblis yang disiksa, bukan iblis yang menyiksa. Nah itu saja sudah ketahuan hamba Tuhan yang nggak pernah belajar teologi ya, nggak pernah belajar firman Tuhan. Ya makanya jangan jadi hamba Tuhan abal-abal. Terus, mampukah kita menghindari? Saudara tahu akibat dosa manusia itu diciptakan pertama kali itu adalah hidup dalam kekekalan. Tapi karena dosa akhirnya mereka menjadi mati. Dan semua keturunannya sampai kepada kita, kita mati. Dan saudara tahu semakin hari dunia ini semakin sumber dayanya habis. Contohnya yang sederhana, kalau saudara bakar kayu, kayunya menjadi abu dan gak bisa lagi jadi kayu. Saudara mesti apa? Tanam ulang. Coba Pak Stephen sekarang usianya sudah berapa Pak? Udah 50 menjelang 60 Pak, begitu. Belum sampai Pak, baru 50 pas. 50, makanya menjelang 60. Gitu. Ya kan? Coba Pak Stephen dibanding anaknya. Kulitnya lebih kenceng mana? Kolagen anak itu kan jauh lebih banyak. Kita kekurangan kolagen. Makanya mulai apa? Turun. Lihat Pak Purba, habis atasnya. Tadi yang mimpin pujian kan satu suku sama Pak Purba. Orang Karo juga. Itu generasi Mataram namanya Pak Stephen. Manis tanpa rambut. Ya, masih muda sudah jadi grupnya Mataram, manis tanpa rambut. Saudara tahu semakin tua kita terjadi penurunan, setuju tidak? Secara kekuatan sekalipun kemah tempat kami berdiam itu semakin menurun kata Rasul Paulus.
Jadi saudara nggak bisa menghindari itu, nggak bisa mengelakkan itu. Coba lihat ibu-ibu, semakin tua semakin jelek kan, betul nggak? Semakin mengerikan wajahnya. Ya, coba lihat anak cucu kita, masih seger. Dulu saya kalau naik sepeda kuat bener Pak. Saya kalau naik sepeda Pak Purba, dari pagi sampai sore. Goes terus kelilingi kota Surabaya, Jakarta begitu. Itu hobi saya Pak. Tapi sekarang Pak saya naik sepeda. Baru setengah jam Pak sudah begini. Anak saya Pak bisa menyalip saya dengan cepat. Begitu. Itulah realitasnya kita. Enggak perlu sombong. Setuju enggak? Bilang sama sebelahnya, udah lo makin tua, tahu diri gitu. Maaf yang tua-tua ya. Terus slide-nya, mampukah kita menghindari adanya penderitaan selama kita masih hidup di dalam dunia ini? Hei wanita-wanita muda yang sebentar menikah lantas hamil punya anak. Saudara mau berdoa apa? Tuhan segala kesakitan dalam proses kelahiran aku tolak dalam nama Yesus. Sehingga nanti waktu aku bukaan 1 sampai bukaan 10, aku tidak akan sakit tapi aku akan bergembira. Gila itu. Begitu melahirkan dia tidak akan ngeden, dia tidak akan nangis. Dan bayiku nanti waktu lahir enggak akan nangis Tuhan, tapi tertawa terkekeh-kekeh. Ini gila. Enggak tahu pengaruh pengajaran apa, sehingga waktu bayinya lahir dia membayangkan. Bayi lahir kan gimana? Ini enggak. Itu bayinya tertekan pasti itu. Saudara kalau ikut gereja pengajarannya ngaco, jadi saudara kembangkan perspektif yang juga tidak benar. Ya, coba Anda lihat realitas dalam kehidupan sehari-hari saja. Slide selanjutnya. Bagaimana caranya untuk kita bisa bertahan dan tetap rest pada waktu kita menghadapi persoalan, pada waktu kita menghadapi musibah, pada waktu kita mengalami penderitaan. Slide lagi. Saudara tahu sekarang ini Pak Stephen kita tinggal dalam dunia yang serba instan. Zaman dulu orang tua, ibu-ibu kalau mau masak itu sampai jadi membutuhkan waktu berjam-jam Pak. Mesti belanja ke pasar BSD dulu, terus mesti cuci, potong-potong, digoreng dulu, baru diracik. Kan gitu kira-kira, bumbunya mesti diulek apa segala macam. Zaman sekarang Pak Stephen, kita tinggal pergi ke supermarket, kita tinggal beli sesuatu yang instan, masukkan ke microwave 2 menit jadi. Ini anak muda zaman sekarang, masih ingat enggak? Zaman saya Pak Stephen, Pak Purba dan yang lainnya, kalau kita mau cari sebuah istilah, kita mesti ambil buku ensiklopedia. Saya pernah ke ruangan ayah saya, di situ ada ensiklopedia. Tapi ensiklopedianya tahun 71 Pak. Saya cari di tahun 79. Berarti udah ketinggalan zaman, kita mesti cari lagi ke toko buku atau ke perpustakaan. Zaman sekarang, saudara tinggal cari saja di Google. Betul enggak? Semua instan. Dan karena instan, kita tidak lagi punya yang namanya kesabaran. Betul enggak? Mari kita lihat. Ya, slide tadi. Ya. Dengan semua keadaan yang serba cepat dan instan ini, maka kebanyakan kita kehilangan makna dari arti bersabar. Kita jadi sulit untuk yang disebut bersabar itu sekarang kita menjadi tidak sabar. Saya buktikan Pak Stephen, saya kemarin pergi liburan dengan anak-anak saya, menantu saya, cucu saya. Itu pergi ke Harbin Pak. Harbin itu provinsi Cina yang berbatasan dekat dengan Rusia. Waktu kami pergi kemarin Pak Purba, minus 29 sampai paling tinggi minus 31. Bapak tahu, udah jam 12 malam Pak, mobil masih klakson. Temen saya bilang,
semakin dingin cuaca, emosi orang akan terkendali. Saya pernah dirawat di Hyderabad, Pak. Kalau di Amerika dikenal Hollywood, di sana dikenal Bollywood. Itu tempat industri film India terbesar. Dan pusat IT India itu ada namanya di Hyderabad. Penduduknya sekarang kira-kira hampir 12 juta orang, kota besar. Bapak Ibu tahu, 24 jam Pak klakson di sana bunyi. Jadi bukan pengaruh cuaca, emosi manusia. Enggak sabar Pak. Saya kemarin di Bali, lewatin jalan-jalan daerah Legian situ. Wah orang sedikit kita lampu merah, baru hijau, orang dari belakang udah tatet, tatet. Terus saya lihat dari spion, anak-anak muda. Semakin muda zaman sekarang itu orang semakin gak sabar. Dan kadang-kala saya buka jendela saya bilang, silakan lewat atas, silakan lewat atas. Nyalip ke kanan aja gak bisa, nyalip ke kiri gak bisa. Kenapa? Karena itu jalan Legian di dalam itu sempit sekali Pak. Terus kemarin ada polisi juga, anak muda polisi for rider itu. Dia pakai pengeras suara, silakan minggir, silakan minggir. Terus begitu sampai di samping saya buka kaca, saya bilang, minggir kemana mas? Nah itu dia, anak muda. Ya, zaman serba instan. Sebaliknya firman Tuhan berkata bahwa kita harus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Ada banyak orang berkata, aduh Pak saya bosan Pak dari 2000 tahun yang lalu Tuhan itu mau datang tapi buktinya gak datang-datang. Saya mau menerjemahkan saudara, kedatangan Tuhan itu tidak harus selalu artinya bahwa Tuhan, kiamat Tuhan akan datang. Itu berarti saudara bisa mati kapan saja. Setuju gak? Kemarin keluarga saya menceritakan, ya, anaknya 27 tahun tiba-tiba diserang oleh penyakit dan mati Pak, hanya dalam waktu 8 jam saja. Anaknya satu umur 2 tahun. Maut itu bisa datang kapan saja. Kenapa maut bisa datang pada kita? Ya karena kita lahir pada hakikat dosa. Ya, coba lihat. Jadi dalam dunia yang dikelilingi dengan kehidupan yang serba instan ini, maka kita juga punya kecenderungan untuk tidak sabar. Baik kepada anak kita, pada pasangan kita. Makanya di rumah ada banyak teriakan-teriakan misterius. Kenapa? Karena kita tidak sabar. Yang ketawa itu berarti merasakan. Mengapa Yakobus berbicara tentang bersabar? Karena mereka sedang ada dalam penderitaan. Dia bicara tentang kesabaran karena mereka sedang mengalami penderitaan. Nah, ada banyak orang mengatakan di dalam hidup ini tidak ada penderitaan. Yuk kita lihat biblikalnya, kita melihat Alkitabnya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin katanya bahwa penderitaan zaman sekarang ini, zaman now, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi sekarang kita hidup di tengah dunia yang terkutuk, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan itu yang menyebabkan kita mengalami penderitaan. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara bilang tidak ada penderitaan, mari kita lihat apa yang Yesus sendiri katakan. Dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-33, perhatikan baik-baik, kita baca sama-sama. Ya, huruf yang kuning, kita pertegas, kita baca pelan-pelan, yang kuning saja. Dalam dunia ini kamu pasti, bilang pada sebelahnya, pasti menderita. Kalau saudara mimpi, ini yang mau muda-muda yang mau menikah, Alkitab bilang apa? Orang menikah itu cari masalah. Makanya rencana menikah tahun ini batalkan. Kalau tidak mau kena masalah. Coba lihat wajah-wajah Bapak Ibu yang di depan ini, wajah-wajah penuh masalah saudara. Kenapa? Karena mereka sudah menikah. Makanya sampai hari ini saya masih tetap sendiri Pak Stephen. Karena saya berpikir nanti kalau saya menikah lagi akan ada banyak masalah.
penyesuaian lagi, berantem lagi, konflik lagi. Kalau sendiri begini enak Pak, kemana saja asalkan suka, tiada orang yang melarang. Nah, itu enaknya jomblo. Tapi kalau sudah menikah, jangankan nggak pulang, terlambat pulang, istri bisa bilang gini, salibkan dia, salibkan dia. Kalau jomblo, nasib senang walaupun tak punya uang. Kalau sudah menikah, nggak ada uang. Wah, penderitaan buat suami. Makanya perempuan-perempuan yang belum menikah, kalau jalan sama pacarnya, terus tiba-tiba dia bilang, nih dompetku ketinggalan. Ya udah kok bayar aja pakai QRIS, aku lupa ngisi saldo. Saya mau kasih tahu, jangan pernah pacaran sama kampret ini. Nanti kalau saudara menikah, bagimu negeri kami mengabdi. Ya, hidup aja udah susah, menikah dengan kampret pasti saya percaya lebih susah lagi. Katakan pada sebelahnya, ingat kampret. Ya, semua ini kukatakan kepada kalian masing-masing yang sudah bersatu dengan aku, supaya kamu bisa hidup dengan hati yang tenang. Kalau kita hidup dengan Tuhan, sekalipun ada masalah, ada persoalan, itu bedanya Tuhan menemani kita. Jadi kita bisa menghadapi masalah dengan tenang. Itu bedanya orang dalam Tuhan dengan orang di luar Tuhan. Di luar Tuhan menghadapi masalah, tidak ada pendampingnya. Tuhan tidak beserta, tapi kita dengan Tuhan, kita bisa tenang. Setuju enggak? Mati kita Tuhan, kata Gehazi sama majikannya. Lantas Elisa bilang sama Tuhan, Tuhan bukakan mata bujangku. Waktu dia melihat bahwa yang menyertai mereka lebih banyak daripada tentara asing itu. Dia tenang. Saya mau tanya, tentara asingnya masih ada enggak? Masih, tapi dia melihat bahwa Tuhan itu bala tentaranya lebih besar menyertai dia. Itu maksud saya saudara. Ya, slide lagi. Anggaplah penderitaan itu sebagai berkat kata orang Timor. Bukan berkat, berkat. Mari kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Karena kamu tahu bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, hal itu membuat kita lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan kita itu. Jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi dengan tidak kurang apa-apa secara rohani. Saya pernah tanya pada pembuat emas, Pak, gimana proses supaya kita mendapatkan emas dalam mutu yang terbaik? Dia bilang dibakar, Pak. Maksudnya? Ya dibakar dengan api. Dan kotoran-kotorannya kami sisihkan dan itu hasilnya emas yang murni. Permata, silakan Pak Purba. Permata itu dihasilkan dari batu yang sudah diasah, digesek. Jadi sebuah batu yang mulia tanpa proses pengasahan, penggesekan yang keras, maka tidak akan dihasilkan sebuah permata yang luar biasa. Kalau saudara mau menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa, dengan karakter yang hebat, kualitas yang hebat, maka saudara akan diuji lewat berbagai macam masalah. Saudara sekolah naik kelas itu selalu melewati ujian, betul enggak? Saudara lari daripada ujian, saudara enggak akan pernah naik kelas. Tapi bahasa dalam terjemahan sederhana Indonesia tadi lebih bagus. Persoalan itu membuat saudara menjadi lebih dewasa. Jadi dewasa itu bukan soal usia Pak, bukan soal angka. Tapi apakah saudara mau melewati proses yang memang harus saudara hadapi dalam kehidupan? Ya, slide.
Seorang penulis buku yang terkenal yang baru tahun lalu meninggal Pak, Tim Keller, dia bilang begini, Anda tidak akan pernah benar-benar memahami keadaan hati Anda ketika segalanya berjalan dengan baik. Setuju nggak? Kalau semuanya baik-baik, Anda nggak bisa melihat keadaan hati Anda. Hanya ketika penderitaan datang, maka Anda baru bisa menyadari siapa Tuhan kita dan apa yang menjadi, perhatikan huruf kecil, Tuhan-Tuhan palsu berhala dalam hidup Anda. Makanya untuk melihat siapa yang menjadi penguasa hidup Anda bukan hanya dua jam dalam hari Minggu Pak. Tapi apa yang kita kerjakan dalam setiap hari. Bagaimana kita spend money kita, uang kita, waktu kita, itu ketahuan Tuhan atau berhala yang ada di dalam diri kita. Dan penderitaan itu akan memperlihatkan Pak ternyata. Karena akhirnya hanya Tuhan yang benar yang menyertai Anda melalui api penderitaan itu dan berhala-berhala lainnya akan meninggalkan Anda di dalam api penderitaan. Uang gak bisa tolong Anda. Setuju gak? Anda cinta uang, tapi uang gak bisa balas cinta Anda. Tapi kalau Anda cinta Tuhan, Tuhan tetap mencintai Anda. Bukan kita yang mencintai Tuhan lebih dulu, Tuhan mencintai kita lebih dulu. Bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan cari kita. Ya, oke, slide lagi. Aslinya seseorang itu bisa diketahui ketika dia mengalami sesuatu yang tidak enak. Yaitu apakah dia menaruh imannya kepada hartanya, kepada dirinya sendiri atau kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri. Kadang-kadang kita ini punya percaya diri yang luar biasa. Kita punya pride yang luar biasa. Sehingga kita merasa bahwa kita bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Selanjutnya, penderitaan itu mengajar kita bergantung kepada Tuhan. Jadi saya tanya, penderitaan itu bagus enggak? Bagus, supaya kita tahu diri bahwa hidup kita itu enggak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Ayat 7 dalam Yakobus 5, sebab itu sabarlah saudara-saudaraku, sampai Tuhan datang. Lihatlah bagaimana sabarnya seorang petani menunggu sampai tanahnya memberikan hasil yang berharga. Dengan sabar ia menunggu musim hujan, musim gugur dan hujan musim bunga. Saya mau kasih tahu sama saudara, petani itu cuma hanya bisa nanam, buat lobang, nanam benih, dia mempersiapkan lingkungannya. Selebihnya nggak bisa. Kalau Tuhan tidak menumbuhkan benih itu, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada istilah gagal panen. Ya sudah, dia harus bersyukur. Karena kerjanya dia cuma menanam, menyiapkan lingkungan yang baik, selebihnya itu adalah urusan Tuhan. Makanya Yakobus mengajarkan kita, lihat petani. Selanjutnya, dalam ayat 10 sampai 11, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Orang-orang ini lebih saleh loh Pak daripada kita. Imannya jauh lebih taat daripada kita. Tapi lihat, gak bebas dari yang namanya penderitaan. Dan mereka begitu bersabar menghadapi penderitaan. Contohnya siapa? Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, ternyata bersabar itu mendatangkan kebahagiaan. Coba ucapkan sama-sama, bersabar mendatangkan kebahagiaan. Jadi orang yang gak sabar Pak, sering mengeluh. Makanya dalam hidup ini kalau Anda lihat ya, itu gak sabar. Makanya jadinya susah. Tapi coba kalau kita lihat satu yang gak benar, kita diam, kita tenang. Anda akan lebih tenang, lebih damai. Ya, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi saudara mesti tahu, ujung dari penderitaan itu namanya adalah kebahagiaan. Mana Pak? Istri saya mati, loh dia bahagia. Karena sudah berakhir penderitaannya, betul enggak? Makanya Pak Stephen kalau di dalam acara-acara penghiburan atau penguburan, saya selalu mengatakan begini, yang paling bahagia dalam ruangan ini adalah almarhum.
Karena Alkitab bilang, mati itu untung bagiku. Jadi dia beruntung. Dan saudara tahu, kalau dia sudah ketemu Bapak di sorga, disuruh balik ke dunia lagi, suruh balik ke BSD lagi. Enggak mau. Setuju enggak? Di sana negerinya lebih bagus. Nah, seorang teolog yang terkenal, pasti saya tahu, Pak Stephen pernah mendengar tokoh ini. John Piper namanya. Coba dibuka slide-nya. Dia bilang begini, kemampuan kita bersabar bergantung pada kapasitas kita untuk percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk kita dalam semua situasi yang tertunda dan dalam perjalanan panjang kita. Jadi kalau kita sering mengalami delay, penundaan-penundaan, percayalah Tuhan lagi menyiapkan yang terbaik buat kita. Wah, John Piper ini seorang pengkhotbah yang luar biasa, Pak. Biblical banget begitu. Slide selanjutnya. Ya. Bersabar dan pandangan Kristus. Ibrani 12 ayat 2. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dia rasakan kemudian. Sekarang ia duduk sebelah kanan dan dari takhta Allah dan memerintah bersama dengan dia. Kalau saudara mengerti bahwa penderitaan itu justru akan membebaskan begitu banyak orang, itu dalam perspektifnya Yesus. Dia bisa saja mengatakan, Tuhan, Bapak, singkirkan cawan ini. Tapi kalimat itu kan tidak selesai, ada sayapnya di belakangnya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau kita berdoa itu seperti begitu, Tuhan kalau bisa angkat kankerku. Tapi kalau kankerku Tuhan juga tidak izinkan diangkat. Aku terserah Tuhan saja. Bisa nggak doa seperti begitu? Pak Stephen tahu, Rick Warren. Dia memulai gereja dari nol, Pak. Dan waktu kemarin dia step down pada usia 65 tahun. Dia telah mempunyai anggota baptisan 46.000 orang. Dan gereja itu diserahkan bukan kepada anaknya, bukan kepada keluarganya, tapi kepada seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan usia 40-an. Dan saudara tahu, dia bilang begini, istri saya bukan didoakan oleh ratusan ribuan orang, tapi sudah hampir 100.000 orang mendoakan istri saya. Dan sampai hari ini istri saya belum sembuh daripada kankernya. Tapi dua hal yang saya lihat dalam istri saya. Pertama, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, dia punya kepedulian terhadap orang-orang yang menderita seperti dia. Coba bilang sebelahnya, wow. Apa yang wow? Dia tetap bisa tabah, Pak. Ngerti enggak? Tetap positif. Kalau kita enggak, Tuhan awas lu, kalau engkau enggak nyembuhkan, aku enggak bayar perpuluhan lagi. Enggak akan aku sumbang itu. Panti Werda itu, enggak akan, biar tutup. Preman kalau kebaktian begini saudara. Ya, bilang pada sebelahnya jangan jadi preman. Slide selanjutnya, ya. Kalau kita sedang mengalami pergumulan dan penderitaan di mana kita belum bisa melihat kebaikan Tuhan, maka kita perlu bersabar sebab Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dalam kesabaran maka kita terus memandang Kristus yang akhirnya akan menunjukkan kepada kita bahwa rancangannya atas hidup kita adalah rancangan yang penuh dengan damai, sejahtera dan penuh dengan pengharapan. Slide. Setelah kita bisa melihat itu semua, maka kita tidak bisa bangga terhadap perbuatan atau kehebatan kita. Ternyata kita manusia yang rentan, kita manusia yang lemah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Kita baru sadar diri. Yang bisa kita banggakan yaitu bahwa segala kemuliaan adalah bagi Tuhan sebab rencananya jauh lebih tinggi daripada apa yang kita lihat dan bayangkan. Makanya saudara jangan hidup untuk hari esok, hidup untuk hari ini. Buat perencanaan untuk hari esok urusan Tuhan. Yang penting saudara nikmatin. Yang saya pikirkan hari ini Pak Stephen, saya nanti siang mau makan apa? Nanti malam saya mau makan apa? Saya mau pergi dengan siapa? Itu aja, besok saya buat rencana aja Pak, dan terserah besok. Jadi kita enggak mumet. Apa itu mumet? Enggak pusing.
Apa yang dirancangkan Tuhan itu lebih indah dari rancangan kita sendiri. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi saudara mau tabah, mau tekun, atau mau mengeluh. Ya, ingat ya, enggak ada orang yang senang hidup dengan orang yang suka mengeluh. Saudara lihat punya anjing gitu. Saudara mau tidur tiba-tiba, saudara siram tuh. Betul nggak? Saudara punya peternakan ayam, itu saya lihat Pak, kemarin di satu tempat, orang punya peternakan ayam puluhan ribu Pak, itu dikasih lagu apa itu namanya lagu instrumen. Itu ayamnya semua tidur dengan tenang. Saya bilang hebat itu si pemilik peternakan. Tapi begitu dia bilang, lihat ya Pak Andreas ya, saya setel lagu keras, jadi hard rock Pak. Begitu lagu keras langsung ayamnya tak 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 petak petak petak. Itu loh ketenangan membuat orang itu. Makanya kalau di dalam gereja orang yang tidur itu hatinya tenang. Bilang kepada sebelahnya, aku mesti belajar ketenangan dari kamu. Ayo kita berdiri bersama-sama, saya undang pemain musik semuanya. Haleluya. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus. Glory. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ibu Bapak, mari kita buka tangan-tangan kita, angkat wajah kita. Kita berdoa pagi hari ini. Coba kita tanya, tatkala kita menghadapi persoalan, penderitaan, sakit penyakit, musibah, kesusahan, kita lebih sering mengeluh, marah pada Tuhan, marah pada pasangan, marah pada anak-anak, marah pada sesama. Atau kita belajar tenang, kita melihat apa yang menjadi rahasia Tuhan buat hidup kita. Di balik semua kesusahan, penderitaan yang sedang kita alami. Mari berdoa pagi hari ini. Kurala masyaka nama takaya lama latiki nama. Kurala masyiki nama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan